China meminta Amerika Serikat untuk memberlakukan peragangan yang seimbang pada pertemuan bilateral kedua negara di KTT G20 Osaka, Jepang hari ini. Jika pertemuan kedua Seperti yang sudah saya bahas di episode sebelumnya, bahwa perbedaan sistem ekonomi di dunia ternyata menyimpan berbagai macam kepentingan dan menyembunyikan fakta sejarah yang sebenarnya tentu saja mempunyai tujuan untuk menguasai dunia. Salah satu faktanya, ketegangan antara China dengan Amerika Serikat semakin memanas. Hal ini tentu saja memberi dampak yang luas bagi negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia. Dampak buruk dari perang sistem ini adanya saling sikut dalam dunia usaha. Berbagai macam cara pun dilakukan demi meraup keuntungan. Persaingan bisnis semakin ketat, solidaritas dan kekeluargaan makin hilang. Apakah kita menyadari hal ini telah terjadi di depan mata? Sebagian mereka berpikir bahwa uang adalah segalanya, uang menjadi tujuan hidup. Hal ini yang membuat elit global makin berkuasa mengendalikan dunia. Hampir semua sektor mereka kuasai, dari mulai ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, sains dan teknologi, pemerintahan, perbankan, bahkan militer. Persaingan semakin meningkat dan sangat-sangat kuat sekali, namun kemiskinan dan pengangguran makin merajalela. Lantas, apa yang menjadi penyebab hal ini terjadi? Kalau negara kita butuh uang untuk APBN, kenapa tidak mencetak uang lebih banyak? Mari kita bahas tentang asal-usul uang, asal-usul uang kertas yang kita gunakan sehari-hari. Pada awalnya, orang bertransaksi dengan cara tukar-menukar barang yang disebut barter. Namun, transaksi ini dirasa tidak praktis karena harus bawa barang kemana-mana. Contoh, ketika ada pembeli yang membutuhkan 1 ekor kambing, maka dia harus membawa 1 kuintal gabah. Itu kalau transaksi secara individu. Bagaimana kalau atas nama perusahaan suatu negara? Membeli sebuah kapal layar atau membeli sebuah pesawat tentu saja sangat repot. Atas dasar ini, datanglah perusahaan emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi praktis. Maka dimulailah era baru, emas dan perak dijadikan alat pembayaran yang sah. Ini adalah kondisi ideal dan masuk akal sebab emas itu ada nilai intrinsiknya. Jadi uang itu betul-betul ada nilainya. Kabar gembira ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke Nusantara yang pada masa itu masih berbentuk kerajaan. Sehingga kita mengenal adanya koin emas dan perak. Dari situlah mulai dikenal adanya bank kolateral, tempat menyimpan emas para nasabah. Tapi jika emasnya terlalu banyak, rawan dicuri atau dirampok orang, maka para bankir, maksudnya bankir emas, datang memberikan solusi sesuai kesepakatan bahwa emas dijadikan sebagai jaminan cetak uang dengan istilah collateral meter. Fakta yang sangat mengejutkan, ketika uang dengan dasar kolateral emas sebagai backupnya, harga sangat stabil jika dihubungkan dengan makanan pokok. Dulu, harga 1 ekor ayam tahun 690-an, 1 ekor sama dengan 1 dirham emas. Saat ini, 1329 tahun kemudian, harga 1 ekor ayam tetap 1 dirham emas. Jadi, selama 13 abad, nilai inflasinya 0 alias tidak ada. Kondisi ini sangat mustahil ditemukan di negara-negara yang mencetak mata uang hanya berpatokan kepada fluktuasi harga pasar dan daya beli masyarakat, seperti mata uang dolar yang menjadi patokan bursa saham pasar global. Sebelum tahun 1971, negara tidak boleh mencetak uang lebih dari emas yang dimilikinya. Apabila tidak punya emas, maka diperbolehkan mengajukan pinjaman dana ke Bank Dunia dengan jaminan emas sewaan atau pinjaman yang tersimpan di UBS. Tentu saja yang berpindah bukan emasnya secara fisik, melainkan kepemilikannya. Sistem inilah yang disebut dengan gold standard. Gold standard memiliki daya beli lebih terjamin, namun setelah tahun 1971 ada perubahan yang dipelopori Presiden Richard Nixon bahwa uang berubah jadi flat atau asumsi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Selanjutnya, kesepakatan mulai diterapkan apabila nasabah yang menitipkan emas kepada bank merupakan nasabah perorangan atau individu, maka dia akan diberi tanda terima berupa kertas dengan istilah IOU, saya berutang padamu.
Sedangkan apabila nasabah menitipkan emas kepada bank merupakan nasabah atas nama kelompok, perusahaan, pemerintahan, ataupun atas nama kerajaan, maka dia akan diberi tanda terima berupa dokumen dengan istilah obligasi yang tersimpan di UBS sebagai bank kolateral. Inilah asal-muasal uang kertas. Bank sentral jadi pusat peredaran uang yang bertanggung jawab ke Bank Dunia. Sedangkan bank kolateral tempat menyimpan aset emas nasabah yang terpusat di Bank Swiss. Jadi sebenarnya baik IOU maupun obligasi itu adalah surat utang. Hal ini bisa kita buktikan dari berbagai fakta sejarah yang tidak diajarkan di sekolah, bahwa raja-raja, khususnya raja-raja Nusantara, pernah menyimpan emas di Bank Swiss untuk kepentingan cetak mata uang negara-negara di dunia. Mari kita bahas sedikit tentang sejarah penyimpanan harta Soekarno yang tercatat dalam perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement. Mungkin sebagian Anda sudah pernah mendengar bukan tentang peninggalan harta amanah Soekarno yang berupa batangan emas untuk bangsa Indonesia dengan jumlah total seberat 57.000 ton emas. Jika diuangkan, emas tersebut senilai 1.900 miliar dolar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan senilai 24.700 triliun rupiah. Harta ini akan tentunya sangat mampu melunasi seluruh hutang luar negeri pemerintah Indonesia dan masih memiliki kelebihan untuk berbagai kepentingan pembangunan lainnya, untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan lain-lain. Perjanjian The Green Hilton Memorial ini dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1963 yang ditandatangani John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, dengan Presiden Republik Indonesia kala itu, Insinyur Soekarno, dengan kesepakatan Indonesia menerima biaya sewa kolateral dolar Amerika Serikat sebesar 2,5%. Dilansir dari harian Sindonews.com, 19 Januari 2015, jauh sebelum pertemuan antara Soekarno dengan John F. Kennedy pada tahun 1906 yang diprakarsai oleh Daus Dekar atau Danu Dirja Setiabudi, Sutomo, Raden Adipati Tirtokusumo, dan Pangeran Aryo Noto Dirojo. Para raja-raja Nusantara pernah berikrar. Dalam ikrar tersebut, Raden Masuwati Suryaningrat, Raden Umar Said Cokro Aminoto menyatakan pentingnya menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya. Pada saat itulah para raja Nusantara menyumbangkan harta kerajaan berupa batangan emas, perak, inten berlian, jamrud, dan barang-barang berharga lainnya. Sumbangan para raja inilah yang disebut-sebut harta atas nama bangsa Indonesia sebagai dana perjuangan atau dana revolusi. Jumlah dana dan aset raja-raja tidak terhitung banyaknya. Sebagian digunakan untuk perjuangan dan digunakan untuk perekonomian. Dan sebagian lagi disimpan di bank kolateral milik kerajaan Belanda, The Japanese Bank, yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia. Namun secara diam-diam pihak Belanda memboyong seluruh batangan emas Indonesia ke Belanda. Setelah meletus Perang Dunia Kedua di daratan Eropa, kala itu wilayah Belanda dikuasai pasukan Nazi Jerman dan kemudian memboyong seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman, termasuk harta simpanan para raja di Nusantara. Selanjutnya, Jerman yang dikalahkan pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat membawa aset tersebut ke negaranya. Bermodalkan harta tersebut, Amerika Serikat membangun The Federal Reserve Bank yang sempat bangkrut akibat krisis global dan propaganda perbankan yang dipimpin kaum idealis sayap kiri yang mengakibatkan Perang Dunia Kedua. Kabar penjarahan batangan emas itu terdengar santer oleh Soekarno dengan mengutus Dr. Subandrio, Hairul Saleh, dan Yusuf Muda Dalam. Namun, pihak Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih Perang Dunia masuk dalam kategori force majeure, yang artinya tidak ada kewajiban mengembalikan harta tersebut oleh pihak pemenang perang. Namun dengan kekuatan diplomasi Soekarno dan berbagai bukti otentik dari seluruh raja-raja Nusantara yang merupakan nasabah Bank Sentral Belanda, akhirnya berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa bahwa aset kekayaan yang diambil sekutu itu berasal dari Indonesia dan milik bangsa Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia. Fakta yang paling kuat adalah ahli waris para nasabah di Japanese Bank selaku pemilik harta tersebut yang masih hidup. Dari situ ada kesepakatan seluruh harta terbagi dua, 50% untuk Indonesia dan 50% untuk Amerika Serikat serta pasukan sekutunya. Maksud dari kesepakatan tersebut, 50% digunakan
Amerika Serikat dan sekutunya untuk membangun tatanan ekonomi yang hancur dihantam pasukan Nazi Jerman. Sedangkan 50%-nya lagi dipinjamkan ke negara-negara manapun sebagai kolateral jaminan cetak uang untuk membangun ekonomi dengan biaya sewa selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun 2,5% yang dibayarkan ke sebuah akun khusus yang bernama The Heritage Foundation, The HEF, yang pencairannya hanya boleh dicairkan oleh Soekarno atas persetujuan Sri Paus Vatikan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan Swiss melalui United of Bank Switzerland atau UBS. Beberapa kaum moneter menilai perjanjian itu merupakan fondasi kolateral perbankan dunia hingga kini. Namun, bagi politikus Amerika Serikat dan para elit global, The Green-Hilton Memorial Agreement merupakan perjanjian paling bodoh yang dilakukan Amerika Serikat sepanjang sejarah, karena dalam perjanjian tersebut Amerika Serikat mengakui aset emas itu adalah milik Indonesia. Kalau saja kita menghitung mundur dari sejak perjanjian itu sampai sekarang sudah 56 tahun lamanya. Itu berarti seluruh kekayaan yang ada di Amerika Serikat sudah saatnya dikembalikan ke Indonesia untuk dilakukan rolling program dalam sistem ekonomi yang diatur oleh pemilik aset yaitu Indonesia. Pertanyaannya, kenapa sampai saat ini harta tersebut masih belum bisa dicairkan? Apa kendalanya? Dan bagaimana sistem pengambilannya? Tentu saja akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, sekarang mungkin Anda sudah tahu bahwa bank sentral itu dari dulu bersifat independen, diawasi negara. Tapi pada kenyataan, bank sentral bersifat swasta yang diawasi kalangan elit global dan para borjuis. Termasuk di Indonesia, Presiden tidak bisa ikut campur urusan peredaran uang, tapi dividen terhadap World Bank dan IMF. Sistem inilah yang diterapkan di dunia sejak dulu. Tapi ternyata saat ini, pemerintah banyak ikut andil di dalamnya, terutama Amerika Serikat. Inilah persepsi yang dikembangkan kertas yang tak ada nilainya itu jika diterbitkan oleh bank sentral jadi bernilai setara dengan emas. Padahal orang tak pernah lihat emasnya di mana. Ini sangat luar biasa, bagaikan sihir Firaun. Dengan berbagai macam asumsi dasar seperti itu, maka terjadilah problem besar sampai sekarang. Kebanyakan orang tak tahu beda antara money dengan currency. Itu dua hal yang sangat beda. Apalagi dalam bahasa Indonesia, money itu uang, currency itu mata uang. Orang tak tahu apa bedanya. Do you know what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency and money are actually very different. Uang alias money itu ada nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Zaman barter dulu, kambing ada harganya, ayam ada harganya. Sebaliknya, uang kertas alias currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi, harga-harga melambung tinggi. Currency fluctuates in value and over the long run becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. You just get hit by it. When you go to the grocery or the gas station or go to buy a car, zap, the price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has a courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill your savings if you let it. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit yang punya hak nyetak duit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Semua orang mengira semua uang yang dicetak ada jaminan berupa emas yang disebut kolateral atau penyeimbang supaya tidak terjadi inflasi. Semua mengira seperti itu, padahal tidak. Para bankir itu menyetak uang tanpa ada jaminan apapun. Mereka mencetak uang seenaknya saja. Mereka mencetak uang dengan modal dengkul, merampok uang rakyat, dan pembodohan massal. Coba kita lihat laporan Bank Federal Reserve. Situs resmi Departemen Keuangan Amerika, berapa cadangan emas Amerika? Hanya 11 miliar dolar. Artinya apa? Cadangan emas hanya 0,8% dari duit dolar yang diedarkan. Parahnya lagi, tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Nyimpan emas sekedar nyimpen, nyetak duit jalan terus. Tak ada hubungannya.
Juga silakan Anda lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang diedarkan 586,7 triliun rupiah. Cadangan emas kita 36,7 triliun rupiah. Artinya, cadangan emas Indonesia hanya 6,3% dari jumlah rupiah yang diedarkan. Tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita kupas lebih dalam lagi. Dalam sejarah Amerika Serikat, untuk menguasai dunia, mereka melakukan propaganda politik dalam negeri dengan merencanakan sistem monopolistik untuk mengontrol keuangan Amerika Serikat. Rencana busuk mereka sepertinya memiliki strategi yang sangat matang untuk melumpuhkan sistem perekonomian mereka sendiri. Kenapa menguasai keuangan Amerika Serikat dianggap penting? Ternyata rahasianya hanya satu. Mereka harus menguasai pemerintahan dalam negerinya, yaitu pemerintahan Amerika Serikat, sebelum mereka menguasai dunia. Karena apa? Karena Amerika Serikat pada masa itu sebagai pemenang Perang Dunia II dan dolar menjadi standar mata uang dunia. Hal ini tentu saja didasari oleh kepemilikan aset emas yang menjadi jaminan cetak uang dolar, yang mana notabene emas tersebut milik Indonesia. Bank sentral pertama hanya bertahan sekitar 20 tahun, tapi para bankir berusaha lagi untuk menentang kebijakan Presiden Andrew Jackson. Di tahun 1910, pertemuan rahasia diadakan di rumah JP Morgan di Pulau Jekyll, Georgia. Pertemuan ini sangat rahasia, sangat tersembunyi dan jauh dari perhatian publik, di mana para undangan menggunakan nama samaran. JP Morgan dipanggil sebagai Hola Girls, sedangkan Rockefeller dengan samaran Lobby Job. I am clearly the richest man, so I should be the one to run the super secret central bank. I own all the oil in America. I'm clearly richer than you will ever be, hula girl. I should run the super secret central bank. Sedangkan master leader menganggap bahwa mereka gagal di masa lalu karena transparansi. Saat ini mereka menganggap kuncinya adalah kerahasiaan. Masyarakat hanya percaya kalau merekalah yang menjalankan bank. Mereka lakukan serangan rahasia. None of you shall run the bank. We have failed in the past because of openness. This time, the key to success. Dalam hasil kesimpulan rapatnya, mereka akan menciptakan kepanikan di masyarakat. Lalu mereka akan menunjukkan solusinya dengan orang-orang yang mereka tunjuk di pemerintahan, dan waktu yang tepat mereka memiliki bank sentral yang dirahasiakan, sehingga masyarakat berpikir bahwa itu adalah bank mereka. Mereka akan menamainya sebagai Bank Federal Reserve. Akhirnya rencana mereka berjalan mulus dan lancar. Federal Reserve memiliki hak eksklusif untuk mencetak uang Amerika Serikat, dan mereka meminjamkan uang tersebut kepada bank-bank dan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai bentuk tawaran yang sangat menggiurkan. Dan saat itulah rakyat Amerika Serikat memiliki utang yang sangat besar. Itu adalah pencurian terhebat sepanjang sejarah manusia. Semakin tinggi inflasi, semakin banyak rakyat mengeluarkan pajak. Mereka ambil semua dan rakyat hanya sedikit. Mereka mencetak lebih banyak lagi dan lagi, sehingga tiap lembar dolar yang mereka cetak menjadi tidak berguna sama sekali. What in the hell is that? Pemerintah Amerika Serikat membayar utang tersebut kepada Federal Reserve, menaikkan pajak yang dibayar rakyat Amerika. Dan hal ini diikuti oleh negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat. John F. Kennedy menentang keras tentang adanya sistem rahasia atau secret society dan segelintir elit global yang ingin menguasai perbankan pemerintahan Amerika Serikat waktu And itu. its presence has never been more imminent. It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic,
and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means. Satu-satunya presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, presiden terakhir yang sangat berani menentang, yaitu yang mereka tentang itu adalah kebijakan federalisme. Pada tanggal 4 Juni 1963 menandatangani Executive Order 11110. Perjanjian ini memberi keleluasaan kepada pembendaharaan Amerika Serikat untuk mengontrol uang tanpa bantuan federalisme, dan berhasil. Keuangan Amerika Serikat itu mulai stabil lagi karena ada jaminan kolateral emas. Intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried. Namun seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, dalam sejarah menyebutkan bahwa John F. Kennedy itu tewas akibat ditembak sosok misterius. That relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. What's happening? Where am I? I believe perhaps you understand now, pal, but you are afraid. JFK, Hartman, what does this have to do with my house and my dog? Oh, okay, that's enough. I want to go home now. This is the last president to stand up to the Fed. You must see. On June 4, 1963, President Kennedy signed Executive Order 11110. This executive order empowered the U.S. Treasury to issue real money without the Fed. It would have worked. Kennedy's plan to dismantle the Federal Reserve machine had begun. 6 months later, John F. Kennedy went to Dallas and never returned. Tokoh-tokoh penting, presiden-presiden yang membela rakyat banyak ternyata disingkirkan, termasuk di Indonesia. Waktu itu Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, dikudeta. Kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak tokoh-tokoh elit dunia yang dikudeta ataupun bahkan dibunuh. Mari kita bahas di episode selanjutnya. Presiden baru Lyndon Johnson membubarkan rencana Kennedy, dan setelah John F. Kennedy tak ada lagi presiden yang berani menentang kebusukan federalisme. Mereka mendirikan bank-bank yang lebih besar, mencetak lebih banyak uang tanpa pertanggungjawaban, menggerogoti kekayaan negara dan mengambil keuntungan darinya. A private bank? Private? Best to keep your voice down, pal. Ketika Bank Nasional Amerika Serikat butuh uang, dia telepon Federal Reserve. Pertanyaannya, siapakah yang menyimpan uang di Federal Reserve? Federal Reserve menelepon ke percetakan uang Amerika Serikat tanpa kolateral. Mereka tidak konstitusional. Mereka mencetak uang dan meminjamkan kepada pemerintah dan menawarkan berbagai kesenangan kepada pemerintah, sedangkan pajak ditanggung oleh rakyatnya. The bank's money. The banks have to pay it back with interest. Now, come on, time to go. Wait. I still don't understand. Where does the Fed get their money? I mean, if they're a private bank. You said they're a private bank, right? Okay, so who puts money into the Fed bank? This is Mel, United States Mint. Hi, ML. First National needs another 20 millis. We're already running the presses full steam here, Ethan. Gotta keep making loans. Gotta keep the money flowing. All right, you're the Fed. Whatever you guys say. 20 million more by morning. Terlalu banyak yang menyembunyikan fakta dan meredupkan cahaya kebebasan kita setiap hari. Our treasury is supposed to create our money, but now the Fed controls the printing of America's money. Nobody gets a friggin' dollar. Itulah fakta-fakta bahwa bankir menguasai dunia diawali dari menguasainya ekonomi Amerika Serikat. Dan hingga kini kekuasaan dan kekuatan mereka telah menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Salam.